Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Bobi dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita akan membahas Injil Lukas bab 12 yang pada perikop terakhirnya atau sebelum terakhir itu ada pembahasan mengenai Yesus yang membawa pertentangan. Ini adalah perikop yang cukup sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, saya akan membahasnya dan semoga pembahasan ini membantu kita. Mari kita baca teksnya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bagaimana saudara-saudari kita harusnya memahami sabda Yesus ini? Selama ini kita mendengar Yesus membawa damai. Tetapi kenapa perikop Injil Lukas ini di bab 12 ayat 49 sampai 53 ini mengatakan yang seolah-olah sebaliknya, bahwa Yesus membawa pertentangan. Sebenarnya perikop yang kurang lebih sama itu ada juga di Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai 36. Nah, bagaimana kita memahami ayat-ayat yang sulit ini? Tentu, saudara-saudari, kita tidak bisa menafsirkan sebuah ayat atau perikop dan melepaskannya dari ayat-ayat dan perikop-perikop yang lain. Dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus jelas mewartakan cinta kasih. 2 perintah yang terutama itu adalah perintah kasih. Yang pertama kepada Allah dan yang kedua adalah kepada sesama. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sehingga perintah kasih itulah yang menjadi perintah yang utama. Tidak mungkin Yesus mengajarkan yang sebaliknya, yaitu kebencian. Nah, konteksnya adalah tampak dari ayat pertama yang muncul tadi, yaitu apa? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Api itu adalah pengajaran Yesus yang memurnikan. Namanya api, ketika dia menyala, dia akan menghanguskan yang tidak tahan api. Tetapi emas akan semakin murni ketika dia diberi atau diuji di dalam nyala api. Jadi ajaran Yesus itu ketika disampaikan akan seperti api yang akan mencari yang murni. Yang tidak murni akan terbakar habis. Nah, jadi ketika kita manusia menerima pengajaran Kristus, itu kan ada yang menolaknya dan ada yang menerimanya dengan sepenuh hati. Di dalam keluarga pun ada yang menolak Kristus dan ada yang menerima Kristus. Nah, pemisahan itu terjadi ketika reaksi manusia itu berbeda-beda terhadap pengajaran Kristus. Bahkan di dalam keluarga terjadi ada anggota keluarga yang sangat setia kepada Kristus, dan sayangnya ada juga anggota keluarga, mungkin juga keluarga kita, yang tidak peduli lagi kepada ajaran Kristus.
atau yang bahkan menolak ajaran Kristus. Ini adalah kenyataan dunia yang dirumuskan atau ditampilkan Yesus di dalam sabdanya pada hari ini. Jadi Yesus sebenarnya memotret kenyataan sehari-hari di mana ada orang yang menolak dia dan ada orang yang menerima dia. Juga di dalam kelompok yang sama, di dalam keluarga yang sama. Bahkan kita tahu di antara murid-muridnya sendiri ada Yudas Iskariot yang akhirnya juga menolak Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengikuti Yesus itu adalah pilihan pribadi. Artinya apa? Ketika orang lain, bahkan anggota keluarga kita, ternyata tidak sepemikiran dengan kita dalam hal kesetiaan kita kepada Kristus, kita sedang diuji. Kita tetap harus menjadi penerima api yang menyala itu. Nyala api firman itu yang menguji keteguhan hati dan pilihan kita. Maka marilah kita berjuang untuk tetap setia apapun yang terjadi, sembari berdoa bahwa keluarga-keluarga kita, seluruh anggota keluarga dan komunitas kita bersatu hati sebagai bagian dari kita yang menerima nyala api Tuhan dan menjadi seperti emas yang dimurnikan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa dalam pembahasan Alkitab episode berikutnya. Terima kasih.